Dan setiap waktu, khususnya dalam sholat, saya berselawat kepada Nabi Muhammad. Dulu saya tidak tahu artinya, maknanya ya. Salawat itu berbunyi begini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala ashabihi sayyidina Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah damai sejahtera kepada Nabi Muhammad, dan ya Allah, berikanlah damai sejahtera kepada keluarga Nabi Muhammad, dan ya Allah, berikanlah damai sejahtera kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dulu banyak sekali ustadz saya berkata kepada saya, Pendi, masa hidupmu kalau engkau sering berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad nantinya akan memberikan syafaat kepada engkau di hari kiamat. Pernah dengar itu, Bang Sinal? Pernah. Pernah? Bagaimana? Terakhir apa tadi? Orang berkata begini, pemuka agama, termasuk ustadz saya, Pendi, kalau engkau sering berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad nantinya akan memberikan syafaat kepada engkau di hari kiamat. Pernah dengar itu? Pernah. Pernah. Saya ketika saya murtad, saya mencari ayat Al-Quran, saya mencari dalam Al-Quran. Berapa ayat Al-Quran kalau abang tahu? Dan berapa surat Al-Quran? Abang tahu berapa surat? 114 surat Al-Quran, 6.666 ayat-ayat Al-Quran. Saya cari, belum ada saya temukan di mana Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umat yang sering berselawat kepadanya. Saya tidak temukan dalam Al-Quran ya. Ini yang saya maksud Al-Quran. Saya belum menemukan dalam Al-Quran di mana Allah memberikan otoritas, memberikan kuasa kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berselawat kepadanya. Saya tidak temukan itu. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Sebagai Bapak, berarti kalau ada Allah lain di luar sana, apalagi kalau datang abad ke-7, itu sudah bukan Allah yang benar. Silakan. Berarti Yesus sedang menerangkan bahwa di sini ada dua oknum. Bukan di sini ada dua oknum? Dua oknum di sini. Mana oknum di situ dua? Bapak dan anak? Apakah itu? Iya, kalau memang itu gelarnya, sebutannya Bapak dan anak, betul. Bapak itu adalah sebagai sang sumber, anak itu adalah firman. Dan Roh Kudus itu adalah yang menghidupkan. Apakah Bapak dan anak itu adalah satu? Betul, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tertulis di mana, Bang? Oke, aku dan Bapa, Yohanes 10 ya Pak ya. Siapa yang Yohanes 10 ayat Yohanes 10:30. Yohanes 10 ya. Oke, kalau Alkitab kami itu keren Pak. Apapun yang Bapak tanyakan itu semua dijawab dengan ini. Yesus mengatakan gini. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, oke? Ini merah ya. Bapakku akan memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Apalagi pertanyaanmu? Sudah? Sudah? Apakah Yesus di sini sedang menerangkan bahwa dirinya adalah Tuhan, adalah satu dengan Bapa? Ya kan, ya ini yang Anda baca apa ini? Makanya Oten pakai akal tuh kalau beriman. Loh, kau baca apa ini? Ntar sekarang kita mau pakai akal untuk Islam gimana? Mau nggak? Ya, gimana? Bacain itu, bacain Matius 22. Enggak, tadi kau tanya apakah Yesus dan Bapa adalah satu, saya jawab nih ayatnya. Jawabannya ada di situ, Yohanes. Ini jawabannya gimana sih? Jawabannya ada di situ, kok jadi kau yang ngatur? Kalau kamu pakai otak dan pakai akal. Oke, kau mau pakai otak dan akal. Oke, kau mau pakai otak dan akal. Ajarin kalian sebentar. Kalian. Kau mau pakai otak dan akal. Betul? Yo, aku ajarin kalian, selesaikan dulu ini. Iya. Itu saya sudah itu loh.
gitu. Ayo silakan apa lagi? Ajarin. Yo. Iya, Ajarin. ngajarin Alkitab bisa, ngajarin Al-Quran nggak bisa. Iya, ajarin. Yo, Matius 22 ayat 36 tuh, baca tuh. Apa lagi yang mau kau katakan? Baca itu. Apa kata Matius? Malu kalian di sini. Nanti. Kok malu? Apa kata Matius? Malu kalian di sini nanti. Gak usah Kok begitu, apa kata kalau Matius? mau diskusi aja, baca. kok malah kemana-mana. Premi. Yang kamu tanya itu apa? Iya, Matius yang kau 22 tanya ayat apa 36 Matius itu apa 22, sih? Dul? Ayo silakan, jangan Matius 22, memalukan Matius Islam. 22. Oh, Iya, Matius nggak usah 22 ayat panik 36 ya. itu yang mana? Nggak usah Apa? panik kalian, Iya. nggak usah panik. Bukan Iya, panik, apa kamu rupanya? itu bagaimana? Kamu bertanya kok aneh-aneh gitu loh. Nggak usah panik kalian. Matius Ya, nggak 22 ayat dijawab 31 aja. ya. Nih Ayat Matius 36. 22. Sebentar diam dulu kau. Matius 22 ayat 31 ya. 36, Oke. 36. Oh, 36. Yo. 36 apa rupanya kata di sini? Yo. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itu Matius 22 ayat 36. Lalu apa Iya. masalahnya? Yo. Iya, itu jawab Yesus. Jawab Masalahnya Yesus, apa? kasihilah Tuhan Ya, Allahmu baca. dengan segenap hatimu, dengan segenap Guru, jiwamu, dan dengan segenap guru. akal budimu. Itu. Guru. Lalu masalahnya apa? Dengarin dulu, kuajarin kalian di sini semua. Bukan kuajarin, itu data yang Guru, tertulis. Yang dengar kamu tanya dulu, yang dengar mana? dulu. Iya, Gitu guru loh. apa Diam, rupanya? diam, Apa diam, rupanya diam, masalahmu diam, di situ? diam Apa dulu, rupanya diam dulu. masalahmu di situ? Diam Apa dulu. masalahmu di situ? Guru, hukum manakah yang Ya guru, terutama iya benar dalam- guru. Terus masalahnya Iya. apa? Dulu, dengarin, diam dulu. Pasti salah kutip dia. Guru, hukum manakah Memang yang selalu salah terutama- kutip. Dengarin dulu. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus Udah. nih ya. Ini Yesus nih ya. Apa yang mau kau tanya dari ayat Dengarin itu? dulu, 2236. dengarin dulu. 37 ya, Langsung 37 ya. aja kali. 37 ya. 37 ya. Yesus jawab nih ya. Pada kasihilah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti oknum yang berbeda. Kenapa Yesus- berbeda? Oh, gitu ya. Yesus sedang menerangkan. Kenapa kasihilah berbeda Allahmu. rupanya? Hah? Kasihilah Tuhan Yesus loh, Allahmu. Yesus Betul. yang ngomong nih. Yesus. Iya. Betul. Justru itu menunjukkan dirinya Allah loh. Salah baca ini orang. Ah, jadi di Yohanes Apa rupanya? Coba pelan-pelan diam dulu, moncongmu jangan paling depan dulu. Diam dulu biar kita jelaskan. dengarin dulu. Diam dengarin. dulu, kau baca pelan-pelan. Oke, masalahnya di mana? Yesus bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap Ya, jiwamu. harusnya. Masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Seharusnya kalau benar Yesus itu adalah Tuhan, kasihilah aku. Oh, Jangan Oh kalau itu gitu. Masuk akal nggak tuh? Makanya Masuk akal. Gini deh, kita bandingkan ya agama kawan-kawan itu ya. harus pakai akal. Kita bandingkan yuk, kita bandingkan Kita bandingkan ya. Dengarin, Kita bandingkan Iya, ya. kita Dibuka bandingkan. dulu, dibuka dulu, bandingkan. Kita bandingkan, kita buka ya, kita Buka buka ya. dulu supaya nalarnya kebuka. Coba Iya, dibuka. iya. Yesus jawab. Ayo Timothy, silakan, silakan. Al-Hadid Buka, ayat buka, 3. buka. Oke. Nanda. Oke, Nanda. Diam dulu moncongmu. Dengarkan. Iya. Ayo. Kamu kan bilang ayat itu harus mengatakan ayo buta huruf, sini saya ajarkan kamu. Kamu mengatakan bahwa Yesus harus mengatakan kasihilah aku bukan Allah. Sekarang pertanyaannya, Al-Hadid ayat 3 mengatakan al-awwalul akhirun, itu menggunakan kata dia. Bagaimana mungkin Allah mengatakan dia padahal ini adalah perkataan Allah? Berarti Allah mengucapkan ilah yang lain selain Allah. Silakan kamu jawab. Itu menggunakan kata dia, bukan menggunakan kata aku. Bentar ya, saya coba cari Kaki ayatnya. sendiri. Nembak kaki sendiri yang begini-begini ini. Oh, enggak, ya sementara itu gue buka lagi satu lagi. Nanti udah habis ini gue kasih lagi dia pelajaran. Iya. Ini kenapa Allah mengatakan dia, bukan aku? Berarti Allah mengucapkan ilah lain selain dirinya. Masya Allah. Oke, An-Nahl 51 buka, Diam, An-Nahl ya. 51. An-Nahl 51, An-Nahl 51. Iya. Surat 16. Bentar, aku buka dulu. An-Nahl 51, surat 31. 16. 5. Al-Qurannya aja nggak tahu dia ya. An-Nahl 51. Makanya pertanyaan Lima, seperti itu iya. jangan diulang, nanti nembak kaki sendiri ketika di Bali. Gitu. Metong dia kita bikin di sini. Iya, coba. Ah. Oke.
Oke, saya bacakan. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, bukan aku. Tetapi itu Allah mengatakan, hendaklah kepadaku saja kamu takut. Jadi Tuhan itu bukan Allah. Kau hanya disuruh takut kepada Allah, tetapi yang sesungguhnya Tuhan itu adalah mereka Dia. nggak mampu untuk menjawab pertanyaan Lu kok nggak Islam mampu? tidak mampu Membuktikan menjawab kawan-kawan, Islam itu tidak mampu menjawab mereka sebenarnya. lari dari tema teman-teman. Mereka lari dari tema teman-teman. Ya, Islam ya. lari dari tema. Kok lari? Ini kan kita masih berbicara daripada dia dan aku. Saya sendiri loh di sini. Bang Timothy, Lihat ramai Oh, loh. Soal sendiri, bro. Kenapa ya? Kamu itu ngawur. Izin, Kenapa? Bang. Begitu dibalik, mampu. Silakan. Gimana kamu mau jawab? Yohanes 17 ayat 3. Terus Hidup kenapa yang adanya? kekal itu Yohanes Kamu baca, 17 Bro. ayat 3 saya sudah jawab bahwa Allah yang benar itu adalah yang disebut Yesus dengan Bapa. Kalau ada Allah-Allah lain berarti itu Allah yang tidak benar. Kan itu sudah jelas tadi saya tunjukkan. Oke, Iya, Allah yang kalau benar itu yang disebut Yesus Bapa. Engkau utus. oke sekarang Nanda, Iya, Allah sebentar yang Bang. benar di situ bukan Allah SWT. Matius 22 ayat Sebentar 36. Bang Nanda. Bang Nanda, Bang Nanda dulu ya. Nggak Nanda, ada ilmunya ini begini, Jawabannya buang ada aja di lah. Ngapain nih rese? Buang aja lah. Malah nyerocos terus framing Nyerocos. begitu ditanya balik bingung ya kan? Ditanya balik bingung. kelihatan ya pertanyaannya itu pertanyaan yang sudah dicatat, tapi dia nggak paham pertanyaannya itu. Waktu itu bilangnya 10 ayat 30 aku dan Bapak adalah satu mentok. Gitu. Mentok dia udah. Mentok, karena pertanyaan itu dia nggak ngerti. Pertanyaan dia tuh mau diarahkan kemana, nggak ngerti modal catat. Jadi diarahkan lagi ke Matius. Setelah itulah, itu namanya drun. Kadrun. Enak banget ya penyanyi. Pertanyaan model template yang sudah ditanyakan orang. Jadi Iya, ditanya template. ulang, gitu. Template. Yang enak itu tempe. Kalau template itu nggak enak. Pertanyaan itu Pertanyaan seharusnya bosan ya, itu. berdasarkan pertanyaan Iya. itu seharusnya berdasarkan hasil pembelajaran dan analisa. Kira-kira begini, ayat ini artinya apa ya? Lalu kenapa misalnya begini? Kan begitu enak tuh. Tapi kalau udah framing, di framing balik ya meleleh nanti gitu. Si Amri naikin, Amri naikin. Mau lawan gua dia satu persatu. Ayo. Lawan gua, ayo. Ayo Amri, naik kau. Nah, Naik, itulah naik. Bang Signal, contoh temanmu itu Bang Signalnya begitu. Naik. Naik Amri, ayo. Mana Amri? Jambak. Mana Amri? Ayo. Ayo sama gua satu-satu yuk Amri yuk. Ayo kita live house ya. Aku Iya. live aja ya. Ayo. Ayo. Kita bahas apa? Kita bahas apakah Iya, kita Ismail live pernah ke house, Mekah house atau ya. tidak? Gimana? Ya dah. Kamu live, saya live yuk. Kita live house yuk. Ayolah. Di sini aja. Ayolah. Di live post udah di sini aja. Ayolah. Kalau di sini Ayolah, di sini Ya aja. udah di sini aja kamu Udah, sama ayo, Biro. kita Yang Semuanya lain diam. Silakan kalian Jangan berdua. nanti aku live. Silakan kalian berdua, yang lain diam. Silakan. Kita Iya. follow Yang lain ya. diam, nggak ada yang ganggu. Ayo, Silakan Amri, kalian ayo. berdua aja. Ayo. Kita live Ayolah. house. Yuk, live house. Ayo. Ayo. Kita bahas apakah Udah benar lah. Ismail atau Abraham pernah ke Mekah? Buka dulu Gimana? topengmu. Jadi sama-sama nih Ya, temanya. topeng itu buka dulu. Berani kita live Ayolah, house. kau Dari mau sini lihat aja, kau mau bro. lihat muka aku. Kita live house on cam. Yuk. Ayolah sama saya. Yuk. Saya akan Nggak usah on cam nantang-nantang kalau debat lah, nadimu kalau banyak on saran cam. udah di sini Udah, yuk. aja diskusinya ngapain sih? Ayolah, jangan kalau cuma di sini- congormu. Kalau di sini moncongnya kebanyakan moncongnya. Tidak, semuanya diam, saya jamin itu. Moncong babinya kebanyakan, moncong babi. Ah, monyet sudah, sialan sudah, lu. sudah. Mana ada gunanya lu, tai kucing. Kualitasnya, itu kualitasnya. Kualitasmu kayak gitu kan. Namanya juga Gini ya, Islam kali pun kau belum apa-apa, mulutmu udah begitu. gini ya teman-teman Muslim, kalau naik ke atas lalu mau diskusi baik-baik ini, adabmu itu nanti mempermalukan agamamu kalau nggak benar gitu loh. Bukan kami yang malu, agamamu nanti yang malu. Kamu datang. Coba tanya Pak Sain mewakili itu dulu, Pak. agamamu. Lihat Pak ada Pak Sain, Signal loh, ini Muslim. Ini Signal, Pak ini Signal. Muslim, kan? Pak Signal, Iya, ini bagaimana Muslim, kan? Bapak dari tadi saya tanggapin, Pak? Pak Signal?
Udah malu mereka itu bang, udah malu. Pak Signal nggak berani jawab lagi, malu dia dengan kawan-kawannya itu. Nah itu dia Abi, betul itu Abi. Nggak, yang lucunya kenapa sama semua mereka ya? Adab tidak ada, akhlak tidak ada, sopan santun tidak ada. Makanya apa yang sering tidak pernah. Yang sering saya bilang, mereka itu butuh Yesus. Betul. Butuh Yesus. Kalau nggak tenang jiwanya, nggak ada kedamaian. Setiap melihat orang Kristen marah-marah, setiap melihat orang Kristen ngamuk-ngamuk, tiap melihat Abi Pendi boy, babi, semua keluar sumpah serapah. Butuh Yesus mereka. Gak tahu kenapa ini. Disuruh tunjukin data, muter-muter. Di mana ayatnya aku dan Bapa adalah satu itu ya, ditunjukin ayat lari ke tempat lain. Nah, kenapa Yesus yang mengaku dirinya Tuhan? Ditunjukkan surat Al-Hadid, wa awwalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Lari lagi ke tempat lain. Makanya makan babi, bro. Kalau sudah makan daging babi, encer otaknya, benar saya bilang. Nggak perlu itu. Benar Pak Olis, kalau sudah orang itu makan daging babi, ya, itu bisa berpikir dengan akal yang sehat. Jadi kapan kesini saya traktir babi panggang sini, ayo. jadi benar bang, ritual sa'i itu harus digunakan. Jadi lari sana, lari safa, lari marwah, lari safa, lari marwah, habis itu muter-muter tawaf 7 kali gitu. Nanti takutnya ini nendang, keluar ini sekali lagi, keluar zam-zam sekali lagi nanti. Iya. Nah, izin ya Bang Nabirong dengan kawan-kawan. Numpung ini ada Abi nih. Gini Bang Pen, saya baru Abi jangan Bang Pen, Abi. Iya deh, Abi ya Abi. Abi, saya kan agak sedikit tergelitik ya untuk mempelajari riwayat hadis ini, tapi saya menemukannya dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya nggak tahu apakah Abi pernah baca ini atau tidak ya, atau mungkin Abi pernah bahas ini bersama teman-teman. Ini sesuai nggak ya dengan edisi bahasa Arabnya? Karena kalimat itu mengatakan bahwa Allah akan mengutus dirinya di akhir zaman. Yang mana? Atau kita baca, kan ini ada Bang, mau lihat edisi bahasa Arabnya dulu kah? Boleh. Atau gimana ya? Boleh. Bentar ya. Brother, kawan-kawan bisa cek juga. Kesaksian Kristen. Bang Kiki. Ya bang. Coba dibuang itu bang, judulnya bang, Yesus Tuhan. Lanjut. Yang mana mau ditanyakan? Iya, saya jujur ya, saya nggak tahu bahasa Arabnya. Tapi dikatakan saya nggak bisa bahasa Indonesia. Saya nggak bisa baca terlalu kecil itu. Mata saya sudah. Oke. Nanti nantilah saya kirim. Coba nanti Timothy kirim ke WA saya ya. Oke, siap Bang. Abi bukan Bang, Abi. Oke, Abi. Maaf karena kebiasaan. Sebentar dulu, saya mau ceritakan sedikit kesaksian di sini ya. Tadi siang Bang Nabirong masuk ke Komal, masuk ke kandang singa. Diobok-obok kandang singa sama Bang Nabirong. Tidak lama setelah itu masuk Abi Pendi. Kepanasan mereka, menggigil jiwanya ketika melihat salib yang ada di leher saya, Pak Uli. Selama ini orang Aceh bilang apa? Mereka berdua tidak berani masuk ke komalnya orang Aceh, ke komal kami. Masuklah Bang Nabirong tadi siang. Habis itu masuk saya, ngamuk mereka, Pak Uli. Bayangkan, ngamuk mereka. Dipermalukan sama Bang Nabirong di kandangnya sendiri. Ya, kita doakan supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Amin. Mana Bang Nabirong? Mantap Bang Spiderman. Kenapa dipanggil Bang Spiderman? Oh, tadi saya pakai Spiderman. Gara-gara tadi mereka nonton di videoku ada itu Bang yang abang pakai Spiderman. Oh, ada. Ada itu sampai yang Spiderman tuh kuangkat. Abang tinggal tergantung mau potong yang mana nanti itu. Oke. Suara saya jelas tadi di situ Bang.
Yang Spiderman agak kurang tapi masih kedengeran. Iya. Maksudnya suaranya ada rapi kan? Ada. Oke, oke. Ngacak-ngacak. Tapi keren tadi Bang, keren tadi. Pauli harus ikut kami, Pauli. Siap, 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 siap. Siap. Nanti kapan-kapan ya kita masuk ke ini, Pak Oli, Bang Nabirong, kesaksian Kristen kalau bisa, ke Komalnya Fakir Ilmu. Siap, yang mana tuh? Orang Aceh, pimpinan pesantren. Oh, orang Aceh. Oh ya. Gini, tapi Fakir Ilmi ini kalau ada kita Bang sopan. Iya, sopan banget begitu. Kalau nggak ada kita baru. dia kayak sungkan ya sama kita. Iya. Kalau ada kita aja. Kalau ada kita. Sungkeman. Betul. Sungkem. Pak Oli, kalau ada saya sama Bang Nabirong, Pak Oli, kita di situ dibela Pak Oli. Begitu kami keluar, mulai dia. Barbar dia ya. Mulai framing. Oh. Mantap. Berarti harus masuk situnya bareng-bareng. Ya, harus masuk bareng-bareng. Masuk Bang Nabirong duluan, habis itu masuk saya, nanti Pak Oli lihat intip-intip. Ah ya, boleh. Mantap itu. Cek. Brother Timothy, Ya, kenapa Bang? coba kirim sekali lagi yang artinya ini terjemahannya agak kepotong nih, coba. Oh, oke. Pak Abi boleh bertanya. Apa yang ditanyakan Bang Signal? Iya. Sebelumnya maaf jangan sampai ada ini kan. Ya, kalau saya nggak bisa jawab, dijawab sama Bang Nabirong nanti. Yang saya lihat di ini Bible perjanjian lama sama perjanjian baru itu kenapa harus dirubah-rubah? Kadang dirubah-rubah ya? Nggak ada yang dirubah. Oh, bukan dirubah itu Pak. Nggak ada yang dirubah. Saya sering berkata begini Bang Signal. Ya. Seandainya Yesus Kristus tidak lahir, ya, Firman tidak nuzul menjadi manusia, tidak ada bedanya kita dengan iman abang. Maksudnya gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya darah, nyawa ganti nyawa. Abang kan sampai sekarang hukum dalam iman abang sampai sekarang masih menganut itu kan? Iya. Iya kan? Karena maksudnya Al-Quran nggak pernah dirubah kan? Bukan dirubah. Hukum kasihnya yang tidak ada. Hukum kasih yang tidak ada. Hukum itu Bang tidak bisa menyelesaikan masalah. Gigi ganti gigi, mata ganti mata itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah hukum kasih. Makanya tidak ada satupun hukum yang bisa menentang hukum kasih. Sejak dunia dijadikan sampai detik ini, tidak ada yang bisa menentang hukum kasih. Abang mau pergi kemanapun, ke daerah manapun, ke wilayah manapun, dengan preman manapun, abang akan aman, abang akan damai ketika hukum kasih itu dikedepankan. Tapi kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, itu turun temurun Bang, tidak akan selesai, tidak akan damai. Ya karena saya ikuti Ustadz Yahya Wiloni kan, dia masuk Islam karena isi Alkitabnya perjanjian lama sama baru itu dirubah. Otak dia yang berubah. Otak dia yang berubah karena dia orang sakit hati. Gini. Kalau boleh tahu Bang Sinyal, perubahan apa yang dimaksud ya? Terjemahannya kah atau teks aslinya nih? Enggak, otak Yahya Wiloni yang berubah-ubah. Yahya Wiloni bro Signal, Yahya Wiloni. Apa yang dia ceritakan ketika dia masuk Islam itu semua kepahitan dia masa dalam kekristenan. Dan bukan saja Yahya Wiloni, saya melihat para mu'alaf ketika dia jadi mu'alaf, semua dia jelekkan tentang kekristenan. Kalau kita cek mereka,
ternyata kejelekan itu bukan dalam kekristenan, tetapi kejelekan mereka sendiri. Artinya kalau saya boleh katakan mereka punya kepahitan terhadap kekristenan, sehingga ketika masuk Islam bukan dia memperdalam Islam, memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis, tetapi capek-capek jadi mu'alaf masih membahas Alkitab. Ya, hampir semua mu'alaf capek-capek meninggalkan Alkitab, meninggalkan Yesus, jadi mu'alaf sampai dalam Islam dia membahas Alkitab. Dulu Pak Bang Signal, waktu saya masih beragama Islam, saya tidak pernah melihat ada orang membahas Alkitab dalam masjid. Tidak ada. Hari-hari ini rata-rata diperdengarkan Alkitab dalam masjid. Apalagi kalau diundang Donditan, diundang Kainama, diundang Yahya Waloni, itu Alkitab terus dibahas. Munzir Sitomorang, setiap pengajian Munzir Sitomorang pasti tidak jauh-jauh dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu di mulut mereka. Oh, Abang Abi murtad. Ya, saya pernah di pondok pesantren selama 7 tahun di Aceh. Saya orang Aceh. Oh iya. Saya dulu berdebat, Bang. Saya berdebat dengan orang Kristen. Saya pembela Islam. Saya ingin orang Kristen yang saya debatkan bisa masuk Islam. Tapi saya masuk Kristen bukan karena saya kalah debat. Di saat saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, disitulah mulai terbuka hati dan pikiran saya. Disitulah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bentar ya. Disitulah mulai terbuka hati saya. Disitulah mulai berapa, Pak? 14 ayat yang ke-6. 14 ayat ke-6. Ya, di situ mulai terbuka pikiran saya, di situ mulai terbuka hati saya, dan langsung apa yang terselubung dalam hati saya selama ini, apa yang terselubung dalam pikiran saya selama ini disingkapkan oleh Tuhan. Istilahnya kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa dalam Injil itu ada cahaya, ya. Yang pertama dalam Injil itu ada petunjuk, yang kedua dalam Injil itu ada cahaya, dan yang ketiga di dalam Alkitab itu ada pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu cahaya Injil, nur itu masuk dalam hati saya, nur itu masuk dalam pikiran saya, apapun yang terselubung dalam hati saya tersingkap semuanya. Saya bisa melihat, ya, saya bisa merasakan betapa luar biasanya Yesus itu. Awalnya, Bang Signal, setelah saya membaca Yohanes 14 yang ke-6, pikiran saya terbawa bagaimana saya setiap saat dan setiap waktu, khususnya dalam sholat, saya berselawat kepada Nabi Muhammad. Dulu saya tidak tahu artinya, maknanya, ya. Salawat itu berbunyi begini: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi Sayyidina Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah damai sejahtera kepada Nabi Muhammad, dan ya Allah berikanlah damai sejahtera kepada keluarga Nabi Muhammad, dan ya Allah berikanlah damai sejahtera kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dulu banyak sekali ustadz saya berkata kepada saya, Pendi, masa hidupmu kalau engkau sering berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad nantinya akan memberikan syafaat kepada engkau di hari kiamat. Pernah dengar itu, Bang Signal? Pernah? Bagaimana? Terakhir apa tadi? Orang berkata begini, pemuka agama, termasuk ustadz saya, Pendi, kalau engkau sering berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad nantinya akan memberikan syafaat kepada engkau di hari kiamat. Pernah dengar itu? Pernah. Saya ketika saya murtad, saya mencari ayat Al-Quran, saya mencari dalam Al-Quran. Berapa ayat Al-Quran kalau abang tahu? Dan berapa surat Al-Quran? Abang tahu berapa surat? 114 surat Al-Quran, 6.666 ayat-ayat Al-Quran. Saya cari, belum ada saya temukan di mana Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umat Islam yang sering berselawat kepadanya. Saya tidak temukan dalam Al-Quran, ya. Ini yang saya maksud Al-Quran. Saya belum menemukan dalam Al-Quran di mana Allah memberikan otoritas, memberikan kuasa
kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berselawat kepadanya. Saya tidak temukan itu. Bukannya kalau sering-sering kita bersalawat kepada Rasulullah itu ada syafaatnya dari Allah, bukan dari Muhammad. Orang bilang syafaat dari Nabi Muhammad. Bahkan saya juga tidak temukan ada ayat dalam Al-Quran diberikan syafaat dari Allah. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran apa yang saya temukan, engkau tidak ada penebusan dan tidak diterima syafaat dari siapapun. Itu ada ayat dalam Al-Quran. Pernah nggak baca? Iya. Pernah? Iya pernah. Yohanes 1. Akulah jalan. Nah, Dan di sini suratnya Bang. Saya akan bacakan ya, supaya saya tidak dibilang omdu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 48, Al-Quran berkata, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Di dalam Alkitab, yang bisa menebus kita umat manusia hanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Di hari kiamat seseorang tidak bisa ditolong oleh orang lain, ya kan? Ya, coba baca lagi. Dan jagalah dirimu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun wa lahum. Coba baca. Seseorang tidak bisa menolong orang lain pada saat hari kiamat sudah berkumpul di padang mahsyar. Karena itu sudah saatnya kita Al-Quran baca, jangan asumsi Abang. Ya, itu sesuai dengan apa Al-Quran. Mana ayatnya? Saya nggak bisa ya. Berarti Abang asumsi itu. Bukan asumsi. Kalau Abang tidak bisa menunjukkan ayat, itu asumsi. Saya tunjukkan ayat kepada Abang. Bro Timothy, bukakan surat Al-Baqarah ayat 80 ayat 48. Abang Abi kan pernah dipesantren. Quran surah Al-Baqarah ayat 48. Baqarah 48. Bentar. Ya. Loading kali. Biar beliau lihat supaya kita tidak, kalau ngomong tidak omdu. Nah, ini ya, saya akan bacakan. Nanti Bang Signal bacakan Indonesia. Saya yakin Bang Signal tidak bagus bacaan Arabnya. Ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Silakan bacakan artinya. Takutlah kamu pada suatu hari kiamat, yaitu hari kiamat, yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Ya, tidak diterima. Melainkan yang menolongnya seseorang itu perbuatan amal baik di dunia. Ada hadis yang berkata, hadis sahih. Apa kata hadis sahih? Dan hadis tersebut sering dibacakan oleh Bapak Quraish Shihab. Apa kata Bapak Quraish Shihab? Masuk surga itu bukan karena amal dan kebaikanmu. Ya, masuk surga bukan karena amal dan kebaikan. Tapi karena rahmat Allah. Yohanes 3 ayat 16. Apa kata Yohanes 3 ayat 16? Ahabballahu lihadzat dunya. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga Dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jedar, selamat datang dalam kebenaran. Kalau mati masuk neraka dulu. Dalam Kristen nggak gitu. Begini Bang Nabirong, sering kita dengar, ya, sering kita dengar Pak Odi. Maaf, dengar dulu. Yang mati bukan masuk neraka dulu baru ini, tidak. Kalau yang banyak perbuatan amalnya itu langsung masuk surga. Tidak ada yang berkata begitu. Tidak ada.
Tidak diterima amal. Enggak, Amal itu tidak menyelamatkan, Pak. tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita di akhirat itu perbuatan baik kita, yaitu amal kan. Amal perbuatan yang sudah diperintahkan Allah seperti apa apa namanya sedekah. Itu amal yang Iya, amal Anda, Pak Signal, tidak bisa membawa Anda ke surga. Tidak bisa. Itu menurut Pak Abi. Bukan menurut saya, menurut hadis. Ada hadis yang berkata, hadis apa? Coba Oke. tunjukkan. Bang Kesaksian, tolong tunjukkan hadisnya. Nanti saya akan membacakan satu ayat lagi, minta tolong ditunjukkan juga. Hadis Muslim 5037. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan. Tidak juga, Bang Kiki, tolong baca Bang. Tidak juga Tuhan wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Robmu melimpahkan rahmat padaku. Ya, kan? Dor, selamat datang dalam kebenaran. Kalau mati masuk neraka dulu. Dekatkan dulu. Tadi kesaksian telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Zaid dan Ayub bin Muhammad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat kepadaku. Ya, jelas ya. Kita kalau ngomong, saya tidak bisa meluruskan itu karena itu ada makna dan ini. Tidak perlu Anda luruskan lagi, itu hadis. Tidak perlu lagi Anda luruskan, sudah jelas di situ. Ya, tidak ada yang perlu Anda luruskan. Jangan lagi mentafsirkan apa yang sudah ditafsirkan. Jangan kualat nanti Bang Signal. Makanya Bang Signal, sebagaimana saya katakan tadi apa? Setiap orang Islam, saya salut sama kalian. Apa yang saya salut sama kalian? Berani sekali kalian itu debat sama orang Kristen walaupun tidak ada data. Iya. Ya. Sebentar. Ketika kami tunjukkan data, kalian tidak percaya. Bahkan banyak orang ketika data dikasih sama Oten, kalian itu menyangkal, oh itu tidak sahih, itu dhaif. Kalau Oten yang tunjukkan data, ya. Saya akan bacakan satu ayat lagi, nanti dibantah. Jadi yang maksud Abang Abi ini yang juru penyelamat di akhirat kelak nanti siapa? Yesus, nggak ada yang lain. Ada dalilnya? Oh, ada banyak dalam Alkitab. Coba tunjukkan. Bang Nabirong silakan. Berarti yang Nasrani kalau yang apa Bang? Sorry tadi. Yesus juru selamat. Banyak. Oke, salah satunya Bang Nabirong, ayat yang sering saya bacakan Bang Nabirong. Aku pergi ke surga, aku pergi ke tempat Bapa menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Yohanes 14:1. Berarti Abang Abi, berarti walau Nasrani itu walaupun pencuri, berzina, tapi tetap masuk surga ya? Galatia 5:13. Itu lain lagi nanti bro. Enggak seperti itu. Kita bicara dulu. Ada Yesus yang menyelamatkan. Enggak seperti itu bro. Enggak seperti itu. Itulah kegagalan kalian. Kegagalan kalian berpikir begini. Orang Kristen itu bebas melakukan dosa karena sudah ada Yesus. Enggak seperti itu. Ya. Enggak seperti itu. Justru kami harus menunjukkan buah pertobatan kami. Tapi buah pertobatan kami ini bukan untuk membawa kami ke surga. Enggak. Itu sebagai ucapan syukur bahwa kami sudah diselamatkan. Seperti Bang Signal ya. Bang Signal punya anak. Bang Signal sangat sayang sama anak Bang Signal. Bukan, dia tetap harus bekerja juga kan? Iya. Kalau dia melakukan ini abang sayang sekali sama dia. Kalau dia melakukan kejahatan, bagaimana? Abang hukum nggak? Abang hukum. Alkitab katakan apa? Tuhan itu Bang kasih.
Di dalam kasih Tuhan itu ada keadilannya. Anak yang kukasihi, oh kuhukum, kuhajar. Apalagi anak yang tidak dikasihi. Itu Bang Signal, ya. Jadi jangan salah paham. Saya dulu sebelum saya murtad berpikir hal yang sama seperti Bang Signal pikir. Enak sekali orang Kristen sudah ada penebus, bebas dosa, ibadah seminggu sekali, puasa tidak, ya, doa tidak. Ternyata ketika saya murtad, saya percaya kepada Yesus, banyak sekali ibadah, puasa juga, baca Alkitab, luar biasa. Itu Bang. Kalau yang menjamin Di Lukas 23 yang 43 itu udah bukti nyata itu. Lukas 23 yang 43. Yohanes yang sama Pak. Tadi kan Bang Pendi kasih yang ayat 6 ya. Ya, akulah jalan katanya tadi kan, kebenaran dan hidup ya. Nah, yang ayat sebelumnya Pak Signal tuh baca ya. Dikatakan gini ayat 1, mulai dari ayat 1 nih ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku, ya Yesus nih, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, aku akan datang kembali. Ini kedatangan Yesus yang kedua, dan membawa kamu ke tempatku supaya supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, kata Yesus. Itu kata Yesus. Jadi Yesus seperti itu. Jadi coba kemana Yesus ini? Coba dibukain Lukas 23 yang 43. Pertama di atas, Pak. Itu yang sudah diselamatkan loh. Maksudnya itu yang sudah benar-benar dibawa ke Firdaus itu. Ayat sebentar Pak. Pertama, coba. Ulang pertama di atas. Ulang Oke. tadi yang tujuh Oke, saya ulang Pak ya, pelan-pelan ya. Biar saya baca boleh? Biar saya baca boleh Pak, boleh Pak, boleh ya. Sebentar ya. Saya blok dulu biar Bapak nanti baca ya. Nah, biar Bapak nanti mudah bacanya ya sampai ayat pelan-pelan. Boleh situ. Tiga dulu. Ya, nih. Janganlah gelisah hatimu, percayalah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Maksudnya ya. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Sudah percaya Allah, terus percaya dia lagi, berarti kan sudah dua orang, Pak. Itulah tidak kan, itulah Bang Nabiro. Yesus kan tadi kan di Yohanes 10 ayat 30 kan dikatakan Bapa dan aku adalah satu. Bapa adalah aku adalah satu. Bapa dan aku adalah satu. Bapak itu siapa? Bapa itu yaitu Allah sang pencipta atau Allah yang sang sumber. Yesus. Ya, yang mempunyai firman. Firman itulah yang nuzul ke dunia ini dinamai sebagai manusia itu Yesus. Terus aku ini siapa? Aku ini Yesus. Berarti yang ketika dia jadi manusia mengatakan aku kepada Yesus. Bang Nabiro, Bang, sulit sekali ya, sulit sekali menjelaskan kepada mereka karena mereka belum ada Roh Kudus. Kenapa? Sebentar, bukan masalah sabar, bukan masalah sabar, bukan masalah sabar. Ini kan dalam isi Alkitab itu surat itu. Karena fokus kalian itu ketika melihat Allah, melihat aku di situ, kalian sudah mulai galau, bingung. Kepada dia Allah. Pak Signal. Artinya kan tadi sudah dibacakan Pak tadi sudah dibacakan Yohanes 13 itu ya. Berapa? Yohanes 3. Oh, Yohanes 10 ayat 30 ya, sorry. Yohanes 10 ayat 30 itu kan sudah dibacakan. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, di situ tuh satu hakikat, Pak. Satu hakikat atau satu esensi. Yesus itu memang Allah. Merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu maksudnya. Gitu. Jadi kalau Bapak lihat
hanya Yesus itu sebagai manusia, tapi Bapak harus lihat Yesus itu punya dui natur. Nah, Ya, ini maaf. kita bicara kristologi gitu. Nah, itulah Pak Terima Oli. kasih. Maaf, maksudnya agak keliru, makanya saya Pak tanya Oli, penjelasan inilah Bapak. yang Nggak apa-apa dijelaskan. Kalau memang keliru dijelaskan. Nggak apa-apa. ya. Nggak apa-apa, iya. Oke, itulah dulu ya. Sampai di situ dulu siapa aku dan siapa Allah nanti dulu Pak. Kita lihat dulu pernyataan Yesus ini. Ya. Apa yang dinyatakan Yesus dan siapa yang pernah mengatakan seperti itu di dalam kenabian nabi yang pernah ada pun tidak akan pernah kita temuin. Coba kita baca tambah lagi Pak. Percaya jugalah kepadaku. Nah, ayat 2-nya Pak. Ya. 14:2. Di rumah Bapakku Di rumah Bapakku, terus nggak kelihatan. Banyak tempat. banyak tempat. Ya, kasih kecil sedikit, nggak apa-apa. Oh gini ya. Jauh, iya. Banyak tempat tinggal Pak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pasti Pasti. pergi ke situ. Aku pergi bagimu. sebab aku pergi ke situ. Ya, untuk menyediakan tempat bagimu. 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke jauhkan aja gak apa-apa, jauhkan sedikit. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti itu menyelamatkan gitu. Iya, jadi Yesus yang Betul. akan membawa kami, ya. Dia nanti datang yang kedua kali. Ketika Yesus datang kedua kali itu akan membawa kami ke tempat dia di mana dia berada, yaitu di rumah Bapaknya. Yes. Sudah paham. Terus saya baca 4 tempat boleh? Yes. 14 tempat. Oke. Sebentar, 14 ya. Bapak tadi kan sebenarnya bisa mencari di situ ya. Nah, Ya, begini dulu Bang. Oke. Kasih tahu, itu kan sangat berbeda ya Bang Signal antara Nabi Muhammad dan Yesus ya. Ini soalnya Ya, makanya- ini saya kan lagi bersaksi sama Abang tadi dan mengatakan Iya, makanya begini, gini Abang Abi, saya kan keliru, ya makanya ya. saya ingin tahu. Siap. ya biar abang paham ya. Abang Abi sebelum murtad kan ingin mencari tahu kan, Betul, sampai dapat kan. betul. Enggak, Makanya saya ingin tahu. betul maksudnya biar Abang paham. Ya, Iya, bagaimana makanya yang keliru. ya ketika Yang Abang keliru tanya di mana, saya ya ketika Abang tanya tadi siapa juru selamat di dalam Alkitab. Nah, kita sudah tunjukkan ayat-ayatnya dan bagaimana yang Abang bilang tadi bahwa masuk surga karena amal. Nah, kita juga sudah tunjukkan hadis bahwa masuk surga itu tidak bisa dengan amal. Ya, saya hargai, Oke. saya hargai dan saya paham. Siap. Sudah saya paham karena Bapak sudah bilang. Siap. Karena keliru saya tanya. Bentar ya Bang Nabirong, Bang Abi ya. Abi Penji sebentar ya, 1 menit aja aku izin masuk. Pak Signal. Ya bos, siap. Signal ini luar biasa sih. Aku mau tanya dulu. Sebentar aja. Iya. Udah berapa ayat Sebenarnya yang nggak luar Pak biasa host, nggak, maaf. Udah Saya- berapa ayat yang Pak Signal catat? Ya, gimana Pak? Udah berapa ayat yang Pak Signal catat dari tadi? Belum. Tadi ada beberapa ayat yang Pak Signal catat kan ya? Betul ya? Iya. Betul ya? Oke, Iya. aku nggak tahu ya Pak ya, cuman ini aku sampaikan ya. Kalau terlalu berlebihan aku minta maaf, tapi aku yakin dan percaya Roma 10 ayat 9. 9:10. Dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku nggak tahu ya, aku punya apa ya, kayak keyakinan gitu ya. Oke. Suatu saat Bapak akan menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6 seperti yang Abi Pendi dapatkan. Amin. Itu aja, lanjut Bang Nabil. Surat Maryam, surat berapa tadi? Roma 16 ya? 14 ayat Roma 10. Roma 6 Yohanes Roma 10. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Roma 10 ya, Roma 10. Yohanes 10 ya. Yohanes ini Bapak nanti baca Yohanes ini dari ayat 1 sampai ke 6 boleh. Lanjut Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup. dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes. Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup. dan hidup. Tidak ada Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati Bapak ya. Lanjut Ya. Bang Nabirong. kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Ayat ini. sebentar, saya mau sampaikan sedikit Bang Signal. Ketika ayat ini saya bacakan dulu Bang Signal ya.
Saya takut murtad. Saya berkata dalam diri saya, Yesus ini kan nabi, dia rasul. Tapi kenapa dia berani berkata seperti itu? Siapa dia sesungguhnya? Lalu saya jumpai seorang yang paham agama. Lalu saya tanyakan sama beliau, Pak, saya bilang, siapa Yesus itu sebenarnya? Pak Ustadz itu berkata, Pendi, Yesus itu hanya nabi, dia rasul, dia utusan, tidak lebih tidak kurang. Lalu saya pulang ke rumah. Ketika saya pulang, saya masih terniang-niang ya. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Beberapa hari kemudian saya datangi lagi rumah bapak itu. Saya tanya hal yang sama, dijawab hal yang sama. Lalu saya berkata, Pak, kalau memang Yesus itu nabi, dia rasul, dia utusan, kenapa dia berkata kepada pengikutnya, akulah jalan dan kebenaran hidup? Kenapa nabi kita tidak mengatakan itu? Apa jawab bapak tersebut? Pendi, semua nabi, semua rasul, semua utusan itu jalan menuju kepada ke surga, jalan menuju kepada Allah, katanya. Ya, semua nabi itu jalan, bukan Yesus saja jalan. Puas saya dengan jawaban itu. Saya pulang ke rumah. Di saat sampai saya di rumah, saya teringat di dalam iman saya itu ada 25 rasul wajib saya imani. Saya cari satu-satu. Ada tidak rasul yang berani yang mengatakan akulah jalan menuju ke surga, atau ada rasul yang mengatakan kalau mau masuk surga harus melalui aku, kalau mau bertemu dengan Allah, dengan Sang Pencipta, harus melalui aku. Ternyata Bang Signal, saya tidak temukan. Beberapa hari kemudian saya datangi lagi rumah tersebut. Saya tanyakan hal yang sama, dijawab hal yang sama, semua nabi jalan. Lalu saya berkata, Pak, saya bilang, kalau memang benar semua nabi itu jalan, semua rasul itu jalan, ada tidak dalil, ayat atau hadis yang mengatakan seperti kata Yesus, kalau kalian mau masuk surga wahai umatku, harus melalui aku? Jawab Ustadz itu, memang tidak ada, Pendi. Nah, kalau tidak ada, kenapa kita berani mengatakan semua nabi itu jalan menuju ke surga? Sampai ke situ Bang Signal, saya pulang. Sebelum saya pulang ke rumah, bapak tersebut berkata kepada saya, hati-hati Pendi, jangan sampai engkau murtad. Jangan sampai murtad. Siap Pak, saya takut murtad, saya tidak akan murtad, saya tahu. Saya bilang, innad dina indallahi Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man kharaja minal islamu yadkhulun nar, siapa yang keluar dari agama Islam mati masuk neraka. Oh, lama pergumulan saya Pak Signal, takut saya. Tetapi pada akhirnya terniang-niang di telinga saya cari tahu, saya merenungkan, aku tidak akan bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Saya berkata pada waktu itu sebelum saya pelajari tentang Yesus, bodoh amat bagi saya, mau dia nabi dibilang, mau dia dibilang rasul, dia utusan, pokoknya kalau manusia mau masuk surga harus melalui pribadi ini. Akhirnya pada tahun 2016 saya ambil keputusan untuk murtad. Itu Bang Signal. Sebetulnya banyak teman-teman muslim ya, luar biasa nih Bang Pendi ini, salah satu dari sekian banyak teman muslim yang percaya kepada Yesus karena Roh Kudus bekerja gitu ya. Sebetulnya begini, ayat itu yang seringkali disalahpahami teman-teman muslim. Jadi Pak Signal membaca kalimat itu sebetulnya ada logika linguistik di situ, logika kalimat gitu ya, supaya kita mengerti apa itu kalimat itu, isi dari kalimat itu. Nah, jadi gini, kunci dari kalimat itu ada di situ Pak. Kunci dari kalimat itu ada di tiga perasa itu, jalan, kebenaran, dan hidup. Ada tiga perasa di situ. Lalu kunci yang menentukan di sini adalah begini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kuncinya Pak. Artinya keselamatan itu bukan melalui Musa, bukan melalui Yosua, Harun, Yesaya, Daud, Salomo, bukan Pak. Karena keselamatan itu sudah dikunci di situ. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan tidak pernah ada nabi-nabi lain yang kepadanya dianugerahkan seperti itu. Hanya Yesus satu-satunya yang berani mengatakan begitu. Yes. Itu sudah dibuktikan di Lukas 23 ayat 43. Gitu. Ada seorang yang disalib, ada dua orang yang disalib di sebelah kanan kiri Yesus ya. Nah, yang sebelah kiri itu menghujat Yesus, yang sebelah kanan itu dia bilang begini, ya Yesus,
jika engkau datang sebagai raja dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Jawab Yesus apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Itu adalah contoh nyata di mana yang di Yohanes 14 itu tadi, yang dibaca itu tadi, itu dinyatakan diwujudkan oleh Yesus sendiri gitu loh. Begitu Pak. Jadi kuncinya itu Pak, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dia kuncinya Pak. Iya, karena apa yang saya bertanya di situ, karena di situ masih ada keliru. Karena Abang Abi juga kan awalnya masih ada kekeliruan, makanya ini kan pertanyaan ini kan keliru, maksudnya bukan keliru. Makanya saya bertanya itu untuk mencari tahu sampai di kebenarannya gimana gitu. Abang Abi juga kan awalnya gitu kan. Iya. Iya, makanya itu saya lemparkan pertanyaan-pertanyaan. Betul. Tetapi saya berpikir, saya merenungkan. Setelah saya membaca, saya merenungkan dan saya cari tahu. Setelah itu saya dapatkanlah ayat di mana Yesus menyediakan tempat di surga, di mana juga Yesus berkata, Ana awalu wal akhiru, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Yesus tidak menunjukkan pribadi yang lain yang awal dan pribadi yang lain yang akhir. Itu. Nah, saya ingin membacakan satu hal kepada Abang Signal ya. Bang Nabila, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak ada. Lanjut. Oke. Nah, di dalam surat Al-Ahqaf ya. Ini untuk mirroring aja. Kul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Ya. Ini kata Al-Quran. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat segala macam, saya patut mempertanyakan hal tersebut, di mana ada ayat Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, tadi ada yang menulis di bawah, di mana ayat itu? Baca lagi. Iya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Ahqaf ayat 9. Ya, kul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah dalam kurung Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Itu Brother Signar. Silakan direnungkan apa yang menjadi renungan kita, apa yang menjadi sharing kita malam pagi hari ini. Saya mau istirahat, sudah jam 3:30. Ini ada yang ngorok kayaknya, nggak tahu saya siapa. Sehat-sehat semuanya, Brother Kiki, Bang Signal, my brother Bang Nabirong, senior Pak Olis, Bang Timothy, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Framing ini, framing. Emang Oten sukanya framing, Oten ini. Memang suka framing memang. Ya, Oten suka begitu emang Oten. Bukan Bang Gigi, aku nggak bisa tahan ketawa ketika nyampe di nama Pak Oli ku sebutkan, aku nggak bisa tahan ketawa, makanya dibilang framing. Aduh, Tuhan Yesus. Sudah tahan ketawaku. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya pamit ya. Bang Mat
Ketul dan semuanya penonton, saya pamit. Tuhan Yesus memberkati. Bang Signal, silakan banyak-banyak belajar Bang Signal. Ini kita sampaikan hal ini bukan kita mengajak Bang Signal untuk masuk Kristen, tidak ada. Ya, tapi untuk bahan renungan supaya Bang Signal benar-benar tahu setelah mati itu ada dua tempat yang lagi menunggu kita. Surga dan neraka. Penentuannya masa di dunia ini. Kalau kita mau ke surga, Yesus berkata, akulah jalannya. Makanya Bang Signal, orang Kristen di seluruh dunia, di belahan dunia manapun, tidak ada orang Kristen yang minta ditunjukkan jalan yang lurus. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan. Ya, 2025 tahun yang lalu Yesus sudah berkata, ana thoriq ilal jannah. Akulah jalan menuju ke surga. La ahadan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui aku. Ini ayat luar biasa. Ini benar-benar ayat itu menggugah hati saya, pikiran saya untuk merenungkan siapa Yesus ini. Pribadi yang selama ini saya hina, pribadi yang selama ini saya olok-olok, ternyata pribadi ini yang bisa menjamin saya supaya saya bisa masuk surga. Bang Signal butuh surga. Amin. Saya pamit. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Shalom, Bang Nabirong. Shalom. Shalom. God bless. Amin. Amin.